tingkatannya tingkatan paling bawah, najasa mukhaffafah. Nah, ada najis yang tinggi, najis mughalladzah, yaitu najis daripada anjing ataupun babi. Maka cara mensucikannya khusus, dengan cara khusus. Najis pertengahan, semua macam najis selain daripada yang dua ini. Maka semua bentuk najis selain daripada yang dua ini, maka masuknya najis pertengahan, najasa mutawassithah. Nah, cara membersihkan daripada terkena air kencing anak balita laki-laki, berarti bukan perempuan ya. Berarti di sini dibedakan as-sabi. As-sabi dan juga as-sabiyah. Berarti as-sabiyah anak balita perempuan tidak masuk di sini. Fa innahu yathuru, maka sesungguhnya bisa disucikan birashil ma'i alaihi, dengan menyiramkan, memercikkan air pada tempat yang terkena air kencing anak-anak yang tadi belum cukup usia 2 tahun, dan juga tidak ada yang masuk ke dalam tubuhnya kecuali hanya ASI saja. Cukup dengan memercikan, dengan syarat percikan yang kita percikan itu, daripada air yang kita percikan itu lebih banyak dibandingkan air kencing yang tadi. Artinya tidak terlalu sedikit sehingga air kencingnya lebih banyak daripada percikan air tersebut. Maka membersihkannya demikian. Itu najasa mukhaffafah, najis yang ringan. Duna baulil jariyah, lain halnya dengan air kencing balita perempuan, anak perempuan berbeda, maka dia masuk pada najasa mutawassithah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ini, kata Nabi, yuksalu min baulil jariyah. Kalau air kencing anak perempuan, maka yuksalu, kata Nabi, dicuci. Yang namanya yuksalu adalah ada air yang mengalir, Pak. Kalau seperti ini kan tidak mengalir, ya Pak ya. Sama dengan wudu kita. Wudu kan firman Allah SWT, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian. Nah, kemudian dikatakan Nabi, wa yurashu min baulil gulam. Adapun air kencing anak laki-laki yang usianya belum sampai 2 tahun dan tidak ada yang masuk kecuali daripada air ASI daripada ibunya saja, maka cukup yurashu, disiram dengan cara memercikan, dengan syarat tadi bahwa percikan daripada air yang kita percikan itu lebih umum, lebih banyak dibandingkan najisnya itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis melanjutkan, ada najis yang dimaafkan. Ada najis di antara najis-najis yang lain ada yang dimaafkan. Qala al-muallifu rahimahullah taala, berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, wala yu'fa an syai'in minan najasati illal yasira minad dami wal qayhi wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Dan tidak dimaafkan dari sesuatu yang najis-najis kecuali, nah jadi ada najis yang dimaafkan, ada najasa ma'fuun anha, dimaafkan, artinya bahwa kalau terkena bagian daripada pakaian kita maka dia dimaafkan. Kenapa? Karena sulit menghindarinya. Sulit menghindarinya. Kata perlama, li'usril ihtiraz, susah untuk menghindar darinya. Min rahmatillah, dan ini diantara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu al-yasiru minad dam? Sedikit daripada darah. Darah yang terkena, dan itu sedikit, kadar sedikit kembali kepada uruf, kebiasaan masyarakat. Kalau hal tersebut dikatakan sedikit
pada masyarakat tersebut, maka itu dikatakan sedikit. Jadi dikembalikan kepada adat kebiasaan, yang mana dikatakan sedikit ataupun yang mana dikatakan banyak. Wa tahdidul yasiri, kata penulis, yakunu bihasabil urfi. Tadi pembatasan mana sedikit ataupun banyak itu dikembalikan kepada uruf, kebiasaan yang ada pada masyarakat tersebut. Wal qoih, juga nanah. Wa ma la nafsa lahu sa'ilah, begitupun hewan yang tidak ada darah mengalir dalam tubuhnya. Jadi ada hewan-hewan kecil ini, ya, al-hasyarat, yang di dalam tubuhnya tidak ada darah mengalir. Beda halnya dengan kambing, Pak, jelas kita sembelih darahnya mengalir. Ya, tetapi seperti lalat, ya, semut, nyamuk, itu tidak ada mengalir darah. Beda dengan hewan-hewan besar, ayam yang kita sembelih darahnya jelas mengalir. Sapi apalagi beberapa hari yang lalu kita melaksanakan Idul Adha, jelas. Nah, yang sedikit ini yu'fa anha li'annaha yasirah, dimaafkan karena ringan, sedikit. Artinya bahwa jikalau dalam air minum kita ternyata jatuh di dalamnya lalat, ya, kemudian mati di sana, maka tentu air ini tidak menjadi najis. Bahkan Nabi menganjurkan untuk diangkat, kemudian dimasukkan kembali, kemudian dikeluarkan. Karena di salah satu sayapnya ada penyakit, di salah satu sayap yang lain ada penawar daripada penyakit itu. Fa inna fi ahadi janahaihi daun wa fi ahadihi shifaun. Satunya mengandung penyakit, satunya lagi mengandung penawar, obat daripada penyakit tersebut. Idza waqa'atil hasyaratu mithlun nahli awidz dzubabi fil ina'i binafsiha, kalau ada hewan-hewan kecil seperti lalat, nyamuk ataupun yang lainnya jatuh ke dalam wadah tempat minum kita, wadah bak mandi kita, jatuh secara sendirinya, hayyah, baik dia hidup ataupun mati, walam yataghayyarul ma fahuwa tahir, dan air itu tidak berubah airnya, tidak berubah warnanya. Lain halnya kalau warnanya berubah kemudian menjadi merah, berarti darahnya banyak, bukan la nafsa lahu sa'ilah. Kemudian penjelasan di sini mengatakan minan najasatil ma'fu, di antara hewan-hewan, di antara najis-najis yang dimaafkan, dudul fakihah, ya, cacing yang ada dalam buah, biasa buah atau jambu kita makan, ya, biasanya ada di dalamnya ada apakah cacing atau ulat ya, ulat. Nah, itu minal ma'fu, dimaafkan. Rawthus samaki fil ma', atau kotoran ikan di dalam air, ya, kotoran ikan di dalam air dimaafkan selama tidak mengubah kadar air tersebut, tidak merubah aroma, rasa ataupun baunya. Artinya rawthnya ini sedikit. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma la nafsa lahu sa'ilah idza waqa fil ina, hewan-hewan yang tidak ada darah yang mengalir dalam dirinya jika jatuh dalam kejana, wa mata fihi, dan mati di dalamnya, fa innahu la yunajjisuhu, tidak menjadikan air yang ada dalam bejana tersebut menjadi najis. Kemudian beliau melanjutkan, Al-Qadhi Abu Syuja melanjutkan perkataannya dalam bukunya ini, wal hayawanu kulluhu tahirun, hewan itu semuanya suci. Kullul hayawanati tahiratun, semuanya suci. Sawaun akanat ma'kulatal lahmi
apakah hewan itu termasuk hewan yang dimakan dagingnya atau tidak. Illa, kecuali al-kalba wal khinzir, kecuali anjing dan babi. Artinya bahwa hewan-hewan yang lain, bahkan dalam buku yang lain, buku Kifayatul Akhyar ini dikatakan al-aslu fil hayawanati at-tahara, asal daripada hewan itu suci, semua hewan. Li'annaha makhluqatun limanafi'il ibadi, karena hewan itu diciptakan untuk kemaslahatan hamba, kemaslahatan manusia. Wala yahsulul intifa'ul kamili illa bit-tahara, dan tidak sempurna kebermanfaatan itu kecuali dengan sucinya hewan-hewan. Nah, dalam mazhab Syafi'i kecuali anjing dan babi. Wastamarra Malikun ala hadza ala dzalik. Nah, asal ini Imam Malik melanjutkan asal ini, tidak ada pengecualian. Wastathna Syafi'iyyu, al-Imam Syafi'i mengecualikan daripada hukum asal bahwa semua hewan itu suci, dikecualikan dalam mazhab Syafi'i. Apa yang dikecualikan? Al-kalba wal khinzir, anjing ataupun babi, anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma, atau keturunannya, au min ahadihima, atau terjadi persilangan antara, misal terjadi persilangan antara babi dengan hewan yang lainnya, kemudian menghasilkan keturunan, maka keturunannya itu juga ikut haram, ikut najis. Ikut najis. Apakah keturunannya anjing dengan anjing, atau terjadi persilangan kemudian melahirkan keturunan antara anjing dengan hewan yang lain, maka salah satunya anjing, salah satunya najis, salah satunya suci, maka keturunan yang di bawahnya ini ikut daripada kenajisan. Nah, semua hewan tadi dikatakan suci kecuali anjing dan babi. Wa yustathna min najasatil hayawanil mayyit. Nah, wa najisatun bil maut, ketika dia mati dalam keadaan tidak dengan penyembelihan yang syar'i, maka menjadi bangkai. Ya Pak ya. Jadi menghindarkan daripada bangkai, maka harus dengan proses penyembelihan yang syar'i. Mati dalam keadaan tanpa penyembelihan yang syar'i, maka namanya bangkai, dan bangkai itu najis. Firman Allah SWT, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan kepada kalian bangkai. Jadi bangkai najis. Nah, dikecualikan lagi daripada bangkai adalah bangkai apa? Al-hayawanul mayit al-asmak, bangkai ikan. Ya, karena yang kita makan kan semuanya adalah yang kita beli ataupun yang lain, ikan yang sudah mati. Wa yustathna min najasatil hayawanil mayit al-asmak, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabatnya, ya, terkait dengan apakah kami boleh bersuci dengan air laut wahai Rasulullah, maka kata Nabi, huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut ini airnya suci, bangkainya halal. Bangkainya halal. Kemudian juga belalang, wal jarad. Kemudian juga wal adami, manusia. Manusia ini bangkainya suci, bangkainya tidak najis. Ya. Karena memang manusia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketika hidup ataupun ketika mati. Allah firmankan dalam surah Al-Isra, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami lebihkan manusia dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya, kata Allah.
Cuman di sisi lain Allah juga mengatakan ada golongan manusia ini yang lebih sesat dibandingkan hewan. Ya Pak ya. Jadi di surah Al-Isra Allah katakan kami berikan kelebihan manusia anak cucu Adam dibandingkan makhluk yang lainnya. Tapi di juz yang ke-8 surah Al-A'raf Allah katakan walau qad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, di ayat itu sungguh kami mengisi neraka jahanam dari kalangan jin dan hewan dari kalangan jin dan manusia. Kenapa jin dan manusia? Karena manusia kata Allah lahum qulubun la yafqahuna biha, dikasih hati ya, dikasih akal pikiran digunakan, tetapi digunakan tidak sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebabnya sehingga Allah mengatakan ulaika kal an'am. Golongan manusia yang seperti itu tadi dikasih hati, dikasih akal pikiran, tetapi tidak digunakan sesuai dengan keinginan Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dikasih penglihatan oleh Allah tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga menambah keimanannya kepada Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasmauna, dikasih pendengaran, digunakan cuman digunakan dengan cara yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir ayat itu Allah katakan ulaika kal an'am. Mereka itu golongan manusia yang seperti itu sama dengan hewan, bahkan lebih sesat. Balhum adall ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Semoga Allah mampukan kita untuk menggunakan akal pikiran kita, menggunakan penglihatan kita, menggunakan pendengaran kita, menggunakan semua nikmat Allah untuk kembali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis melanjutkan wal maitatu kulluha najisah. Tadi yang kita singgung, bangkai semuanya najis. Bangkai berarti hewan yang mati tanpa proses penyembelihan yang syar'i, tanpa proses penyembelihan yang ditentukan oleh syariat. Illa samaka wal jarodah wal adami, kecuali bangkai tadi ikan, kemudian belalang dan juga anak manusia, anak cucu Adam, Beliau melanjutkan cara membersihkan daripada najis yang tingkatnya tinggi, najis mughalladhah. Beliau mengatakan wa yughsalul ina'u min wulugil kalbi wal khinziri sab'a marratin ihdahunna bit turabi, dan bejana wadah dicuci karena sebab wulugil kalbi, sebab jilatan anjing ataupun babi, dengan cara sab'a marratin, dengan cara dicuci sebanyak 7 kali. Ihdahunna bit turab, salah satunya menggunakan tanah ataupun pasir. Ini untuk najis mughalladhah. Najis mughalladhah, najis yang berat, ya, najis tingkat tinggi. Ya. Dari mana najis anjing? Apakah mohon maaf air kencingnya ataupun daripada al-ghaid, kotorannya dan yang lainnya. Wa taharatu minha takunu bil ghusli sab'a marrat, 7 kali. Was sunnatu an takuna al-ula bit turab ka annadu at-turab at-tahir ma'al ma' fayuksal minhu fayaksilu bihi makana najasa fi thawbi wal badan awil ina. Ya, ka annadu seperti kita meletakkan dicuci dengan tanah terlebih dahulu, sunnahnya diawalkan dengan tanah yang suci, kemudian disiramkan air sebanyak 7 kali. Fi thawbi, di pakaian ataupun di badan ataupun di wadah tempat-tempat. Wa idza kana turabu fi ghairil ghusl ula sah, kalaupun tanahnya tadi bukan pada cucian yang pertama juga sah. Artinya daripada 7 itu diselingi dengan tanah.
Apakah boleh diganti dengan sunlight, ya Pak ya? Ataupun sabun-sabun yang lainnya? Maka perintah hadis di sini sifatnya ta'abbudi. Sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan hal tersebut, sebagaimana hadis riwayat Muslim, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fil kalb an yaksilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Maka sifatnya ta'abbudi, karena Nabi yang perintahkan, Allah yang perintahkan, Nabi yang sabdakan, dan Nabi menyatakan bahwa menggunakan tanah, maka kita ikut seperti itu. Maka tidak sah ketika menggunakan sunlight. Walaupun ada beberapa fatwa yang membolehkan penggunaan sunlight, karena ternyata setelah diteliti, ya, kuman-kuman dengan menggunakan tanah itu jauh lebih bersih, hilang dibandingkan menggunakan sunlight. Walaupun tidak kita nafikan bahwa ada beberapa pendapat, bahkan ulama-ulama kontemporer juga mengatakan bahwa dibolehkan mengganti tanah di situ dengan apa? Dengan sabun, sunlight ataupun yang lain. Namun ini fatwa sebagian kontemporer. Kemudian yang kedua tadi najasa mukhaffafah, tadi kita sudah singgung di awal. Baulus sabih alladzi lam yakut ta'am, dengan memercikan air. Kemudian yang terakhir najasa mutawassithah, najis yang pertengahan. Gimana cara membersihkannya? Wa yughsalu min sa'irin najasati marratan tati alaihi watsalatu afdal. Dan sisa daripada najis, selain daripada najis anjing dan juga babi, dan juga adalah najis yang ringan, anak kecil laki-laki. Nah, selain daripada najis itu, maka dicuci dengan satu kali. Cukup dicuci dengan satu kali. Wassalatu afdal, kata beliau, dan tentu 3 kali lebih utama. Artinya lebih dapat dipastikan hilangnya daripada najis tersebut. Karena najis ini ada 2, Pak. Ada ainiyah, ada yang nampak kita lihat. Ada hukmiyah, ada tidak nampak. Ada apa? Yang nampak, ada yang tidak nampak. Yang nampak namanya ainiyah, dari kata-kata mata. Ain itu kan artinya mata. Ya. Nah, dapat dilihat oleh mata kepala kita. Mempunyai bekas kotoran, ya, basah ataupun yang lain-lain, maka cara membersihkannya wayallati la athar fataharatuha, cara membersihkannya adalah bizawali najasa, dengan menghilangkan yang nampak itu, dengan menghilangkan yang nampak, ya, kotoran, maka kita siram sehingga kotoran itu tidak ada di tempat tersebut, hilang. Nah, ada yang hukmiyah yang tidak nampak, wahiyallati la athara laha kabaulin jafin, seperti air kencing yang sudah kering, laisa lahu raihah, tidak ada aromanya, ataupun sudah tidak ada warnanya, tidak ada baunya juga, fataharatuhu, maka cara membersihkan daripada najis yang tidak nampak ini jaryanul ma'i alaihi marratan wahida walau min ghairi asrin, ya. Maka cukup dengan mengalirkan daripada air di tempat yang kita perkirakan di situ ada najis hukmiyah, maka cukup dengan mengalirkan air di tempat tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini mungkin yang dapat kita baca daripada pembahasan tentang najasah yang ada dalam kitab Matan Abu Syuja'. Mungkin ada beberapa menit untuk jika ada bapak-bapak yang ingin sharing pengetahuan ataupun hal-hal yang lainnya yang ingin dikonfirmasi, silahkan. Jikalau kami mampu untuk menjawab, kami menjawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan surat Al-Maidah
seperti menghilangkan najis yang tadi dibahas tadi. Pertanyaan kedua, untuk binatang anjing yang baru, batasan najisnya itu apakah hanya dari kotoran atau air liur? Karena dulu pernah dengar, karena tuh bahkan bulunya aja najis, atau ada kalau basah dipegang bulunya itu najis juga. Nah itu seperti apa? Demikian. Film. Sekalian Pak Ustaz. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, gini ya Pak, saya masih punya ibu, umurnya 85 dan dia sudah tidak bisa jalan, jadi hidupnya di kasur. Jadi makan, kencing, berak di kasur. Yang saya tanyakan, ini kan kadang-kadang ini udah pakai pampers. Jadi kadang-kadang saya ingin penjelasan dari Pak Ustadz. Kalau dia sholat itu kan otomatis kita nggak tahu apakah dia pipis atau tidak. Nah itu gimana itu Pak Ustadz? Karena kan kalau kita cegokin kan di kasur Pak, nggak mungkin Pak Ustadz. Ya demikian. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terkait dengan yang tadi yang kedua dulu, Pak Iwan. Jadi dalam syariat kita ini ada kaidah yang disepakati oleh para ulama. Ada 5 kaidah besar yang disepakati oleh para ulama. Di antara kaidah besar itu adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesusahan itu menghasilkan kemudahan. Itu menghasilkan kemudahan. Bahkan kaidah yang lainnya, sesuatu yang haram itu dibolehkan karena kadar darurat. Dalilnya, kaidahnya ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu menghalalkan yang tidak boleh tadi. Misal tidak boleh makan bangkai. Ternyata kan dalam dalilnya, jikalau itu darurat, tidak ada makanan selain daripada bangkai, dan jikalau tidak makan daripada bangkai tersebut menyebabkan kepada kematian, maka dibolehkan dengan kadarnya, sesuai dengan kadarnya. Maka semua kesulitan dalam syariat ini itu sebenarnya menghasilkan kemudahan. Nah, dalam pembahasan para fikih juga ada istilahnya salisul baul. Salisul baul, seseorang yang sering keluar, mohon maaf, kotoran tanpa ia rasa, ya, ataupun ia rasa tetapi tidak memungkinkan untuk karena kondisi kesehatan yang tidak mungkin, maka memang mereka sholatnya pakai pampers dan sholatnya sah. Sholatnya sah. Karena tadi bahwa al-masyaqqatu tajlibut taisir. Apalagi orang tua yang artinya kita tetap berusaha untuk membersihkan. Kita tetap berusaha seperti itu. Namun bahwa terkadang kotoran yang terus-menerus keluar, apakah ia rasa ataupun ia tidak rasa, maka digunakan pampers. Apalagi sudah tidak bisa meninggalkan kasur, tidak bisa meninggalkan ranjang, maka insya Allah ini menjadi uzur dan tetap untuk melaksanakan sholat. Yang kedua berkaitan dengan hewan buruan, sebagaimana firman Allah SWT, wa ma 'allamtum minal jawari mukallibina tu'allimunahunna. Ya, firman Allah, katakanlah yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih. Jadi syaratnya telah dilatih untuk berburu, bukan sekedar baru dibawa untuk berburu, tidak pernah latihan kemudian dilepas. Syaratnya telah dilatih untuk berburu, kemudian disebutkan nama Allah SWT ketika dilepaskan. Ya. Sebagaimana firman Allah SWT,
fakulu mimma amsakna alaikum, maka makanlah daripada apa yang ditangkap oleh hewan buruanmu itu, wadhkurusmallah, dan di mana ketika engkau lepaskan hewan buruan itu engkau mengucapkan basmalah. Cuman hati-hati, pas nanti ketika kita mendatangi hewan buruan yang sudah ditangkap oleh hewan kita, ternyata ada hewan lain, ya, selain daripada hewan yang telah kita latih, ada hewan lain. Maka ini tidak boleh untuk kita makan, karena khawatir yang menangkapnya adalah bukan hewan buruan kita, yang mematikannya bukan hewan buruan kita, sehingga kita tidak melepasnya dengan basmalah. Ataupun matinya bukan karena hewan buruan kita, misal kemudian dimangsa, kemudian terjatuh ke dalam air, ke sungai, matinya di sungai, maka dia menjadi bangkai. Ya, jadi syaratnya telah dilatih untuk berburu, kemudian ketika dilepaskan telah disebutkan basmalah, telah menyebutkan basmalah, bismillahi, saya melepaskan buruan tersebut. Kemudian terkait dengan anjing, para ulama mengatakan wa kadal bauli wa admul maitati wa kadal bauli wal ghaiti, semua daripada tubuhnya, wabil khusus, walaupun memang ada ulama yang merinci bahwa jikalau kulitnya itu kering anjing maka tidak najis, ya. Namun jikalau basah kemudian kita pegang daripada kulit tersebut, daripada bulu tersebut, dan jikalau ada ikut di dalam pegangan kita tersebut, ada ikut bulunya, maka itu menjadi najis. Jadi ulama memerinci daripada hukum daripada bulu anjing ini. Pendapat resmi dalam madhab Syafi'i, insyaallah nanti akan kami cari, Mas, akan kami cari pendapat resmi daripada madhab Syafi'i. Walaupun di sini ada khilaf para ulama, namun pendapat resmi insyaallah kami akan menyampaikan nanti, insyaallah, untuk saya lebih meyakinkan akan hal itu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.